Baik, mungkin kita langsung saja ke penyusunan SKP ya Bapak dan Ibu. Sepertinya memang untuk penyusunan SKP ini agak agak apa ya istilahnya, banyak sekali step-step yang harus kita ingat ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebetulnya di dalam Permenpan 8 ini yang betul-betul perlu kita ingat dan perlu kita pahami sebetulnya adalah penyusunan SKP. Nah, adapun penilaian SKP-nya itu nanti sudah ada di dalam sistem. Nah, sistemnya sedang kami bangun bekerja sama dengan Kedeputian Sinka dan juga Kominfo. Nah, jadi dan juga bersama dengan Menpan ya untuk kesesuaian dengan NSPK-nya. Nah, jadi mungkin kita untuk tahap pertama ini kita pahami dulu langkah-langkah untuk menyusun SKP. Karena ternyata Bapak dan Ibu sekalian memang berbeda sekali ya dengan PP 46. Nah, ibarat kata PP 46 saja kita belum betul-betul hafal pisan gitu, tapi kok udah harus pindah nih ke PP 30 dan di Permenpan 8 ini juga banyak sekali tahapan-tahapannya. Nah, kita pelan-pelan dulu Bapak dan Ibu sekalian. Pertama mungkin saya coba untuk mengintisarikan langkah-langkah teknisnya untuk menyusun SKP. Nah, tentunya untuk menyusun SKP ini sesuai dengan prinsip cascading, jadi mengalir dari atas ya, mengalir dari atas, dari JPT yang paling tinggi sampai ke pelaksananya atau sampai ke JAJF yang ada di bawahnya. Nah, untuk penyusunan secara berkesinambungan seperti ini tentunya ada yang berubah ya Bapak Ibu. Mungkin kalau sebelum-sebelumnya menyusun SKP itu dari bawah dulu gitu. Jadi sok atuh bawahannya dulu yang nyusun gitu. Nanti atasannya mah belakangan misalnya. Nah, kalau di Permenpan 8 ini kalau seperti itu akan mandek Bapak Ibu. Karena memang harus dari pimpinannya. Jadi mekanismenya dibuat seperti itu. Nah, untuk langkah teknisnya mungkin tadi sempat disampaikan mungkin ya oleh Bapak Direktur. Yang pertama, jadi kita sudah punya nih perjanjian kinerja dari JPT Pratama kita. Nah, perjanjian kinerja dari JPT Pratama kita itu dipindahkan plek ketiplek Bapak Ibu. Jadi 100% dipindahkan di fotokopi dari perjanjian kinerja dari dokumen PK ke dokumen rencana SKP JPT Pratama ya. Nah, jadi di dalam dokumen perjanjian kinerja itu kan ada sasaran strategis ya Bapak Ibu ya, ada sasaran strategis. Nah, sasaran strategis ini dipindahkan ke dalam rencana kinerja ya di kolom Halo, SKP JPT. Halo, Mbak Rahma, ah, kenapa Mbak? Halo? Ya, apakah baik-baik saja? Oke, saya lanjut ya. Ya, jadi dari sasaran strategis atau ada yang menyebutnya sasaran kegiatan atau sasaran program yang ada di dalam dokumen perjanjian kinerja itu dipindahkan 100% ke dalam rencana SKP ya. Nah, di dalam rencana SKP itu ada kolom yang dinamakan rencana kinerja. Nah, tadi sempat ya disampaikan bentuk tabelnya ada rencana kinerja. Nah, rencana kinerja itu adalah copy paste dari dokumen PK dari kolom sasaran strategis atau sasaran kegiatan atau sasaran program. Di copy paste ke situ ke dalam kolom rencana kinerja. Kemudian targetnya juga di copy paste. Jadi dari dokumen PK plek ketiplek copy paste ke dokumen rencana SKP JPT ya. Nah, kemudian setelah di copy paste seluruhnya, tambahkan kolom rencana aksi dan rencana aksi garis miring inisiatif strategis dan direktif di bawah tabel rencana SKP JPT-nya. Nah, kemudian setelah ditambahkan rencana aksi, langkah yang ketiga adalah menambahkan rencana kinerja tambahan kalau ada ya, sebagaimana yang tadi disampaikan misalnya jadi Satgas Covid, jadi koordinator Satgas Covid, atau misalnya jadi ketua Dharma Wanita dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kemudian untuk langkah yang keempat adalah melakukan review. Jadi setelah dokumen rencana kinerja JPT-nya lengkap semua, sudah ada
PK-nya sudah ada, kemudian sudah ada slot untuk rencana aksi dan inisiatif strategis, dan juga ada direktif dari pimpinannya sudah ada. Kemudian ditambahkan dengan rencana kinerja tambahan kalau memang ada. Nah, baru di-review SKP JPT-nya oleh pengelola kinerja tadi. Sudah sesuai belum sih? Apakah memang ini bisa masuk ke rencana kinerja tambahan? Apakah ini sudah sesuai dengan PK-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah di-review, kemudian tahapan yang selanjutnya adalah penetapan SKP JPT ya Bapak dan Ibu. Jadi sudah direview, sudah oke, sudah checklist oleh pengelola kinerjanya, kemudian ditetapkan oleh atasan JPT-nya. Nah, kemudian yang kedua, nah kita sudah masuk ke ranah JAJF nih Bapak dan Ibu ya. Nah, setelah ditetapkan SKP JPT-nya, nah kita sebagai JAJF boleh loh melihat manual indikator kinerja yang dimiliki oleh unit kerja kita, karena siogianya manual indikator kinerja itu memang sepaket dengan perjanjian kinerja ya Bapak Ibu. Jadi ada PK, ada manual indikator. Nah, kenapa kita perlu melihat manual indikator kinerja? Karena kadangkala kita melihat perjanjian kinerja itu pasti multi interpretasi Bapak dan Ibu ya. Jadi menurut saya kualitas misalnya di indikator kinerjanya adalah kualitas gedung dengan indeks baik misalkan ya. Nah, menurut saya misalnya kualitas gedung yang indeksnya baik, ya yang penting mah ada AC-nya gitu. Kalau nggak ada AC-nya nggak dingin, berarti nggak baik menurut saya. Nah, tapi bisa juga misalnya menurut Ibu Fitria misalnya. Menurut Ibu Fitria yang dinamakan kualitas gedung baik itu dia tahan gempa misalnya. Atau bisa juga misalnya menurut Pak Fikri. Menurut Pak Fikri gedung yang baik itu kalau menurut saya lantainya keramik, misalnya menurut Pak Fikri lantainya keramik, terus dindingnya misalnya dari batu bata merah dan lain sebagainya. Nah, berarti kan beda-beda interpretasi ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, karena beda-beda interpretasi maka kita melihat manual indikator kinerja. Apa sih definisi masing-masing rencana kinerja itu, apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengukurnya. Jangan sampai kita pakai rumus sendiri-sendiri gitu kalau nggak ada manual indikator kinerjanya. Nah, jadi memang idealnya ada manual indikator kinerja sehingga bisa lebih mudah nih ke bawah nanti untuk istilahnya membreakdown ke dalam matriks peran dan hasilnya. Nah, selanjutnya tahapan yang ketujuh adalah mencari area yang diintervensi. Nah, area yang diintervensi ini kita bisa melihat dari SKP JPT yang sudah ditetapkan ya tadi ya. Jadi JPT sudah ditetapkan SKP-nya. Nah, kita bisa mencari mana nih yang diintervensi oleh level-level eselon 3-nya berdasarkan SKP JPT tersebut. Nah, di sini juga bisa ditambahkan selain kita melihat dari SKP JPT, nah itu bisa juga ditambahkan dengan strategi-strategi lain. Jadi kadang-kadang kan kalau hanya melihat SKP atau melihat PK gitu kan, itu kan hanya intisarinya saja. Nah, sementara untuk mencapai itu perlu ada strategi-strategi lain yang ditambahkan. Nah, strategi-strategi itu didapat dari mana? Nah, yang pertama bisa dari manual IKU atau dari POK atau dari DPA. Biasanya kan di DPA itu kan sudah ada ya Bapak Ibu ya, kegiatan-kegiatan yang ada anggarannya. Nah, itu juga bisa dimasukkan menjadi salah satu bahan untuk menyusun matriks peran dan hasil. Nah, itu bisa jadi intermediate outcome Bapak Ibu ya yang ada di dalam DPA atau POK. Nah, kemudian salah satu bahan juga untuk menyusun strategi itu kita bisa melihat dari SOTK. Nah, kemudian ada lagi nih satu jurus yang sebetulnya sangat mudah ya kalau memang itu sudah ada untuk menyusun matriks peran dan hasil, yaitu dengan pohon kinerja. Nah, kalau Bapak Ibu sudah memiliki pohon kinerja, itu tinggal memindahkan saja ke dalam matriks dan peran hasil. Jadi itu sudah shortcut. Jadi tinggal memindahkan ke matriks peran hasil ditambah dengan mungkin ada strategi-strategi tambahan yang diberikan oleh JPT-nya tadi. Misalnya ada strategi menurut JPT-nya ini nggak cukup nih, kalau hanya dengan seperti ini perlu ada strategi yang lain. Nah, itu bisa seperti itu ditambahkan saja. Nah, cuma memang kalau memang belum ada pohon kinerjanya, nah kita bisa mencari area yang diintervensi dengan melihat SKP JPT ditambah dengan bahan-bahan yang sudah ada ini. Nah, selanjutnya kita menyusun matriks peran dan hasil. Nah, ini adalah sebetulnya dialog kinerja ya Bapak Ibu ya. Ini dialog kinerja yang dibahasa tulisankan. Kenapa? Supaya jelas Bapak Ibu. Jadi nggak kayak di pasar misalnya ya.
kita deal tapi nggak ada catatannya. Nah, tapi dengan penyusunan matriks peran hasil, ini kita melakukan dialog kinerja di bahasa tulisan kan, jelas perannya, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang cuma numpang nama misalnya. Jadi semua perannya juga terlihat, kemudian kita pastikan semua strategi-strategi, area-area yang diintervensi itu sudah masuk semua ke dalam matriks peran dan hasil. Nah, selanjutnya adalah dari matriks peran dan hasil ini tinggal menyusun saja ke dalam rencana SKP. Jadi kalau matriks peran hasil ini sudah betul, termasuk dari pembahasaannya, kontennya, substansinya sudah dipastikan semua dapat peran, lapaknya sudah terbagi semua, itu tinggal menyusun, tinggal masuk-masuk saja Ibu, Bapak Ibu ke dalam rencana SKP-nya. Nah, selanjutnya setelah dimasukkan ke dalam rencana SKP, dilakukan review dan dilakukan penetapan SKP JA dan JF oleh atasannya. Nah, tentu setelah ditetapkan untuk jabatan fungsional, kita harus mencari keterkaitan dengan butir-butir kegiatan atau butir-butir angka kredit ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya dengan berbekal Permenpan mengenai jabatan fungsional dan angka kreditnya. Jadi itu juga merupakan kitab yang wajib kita pegang untuk menyusun format atau formulir keterkaitan rencana kinerja dengan butir-butir angka kredit. Nah, di sini sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Oh ya, izin Bapak dan Ibu sekalian, karena mungkin kegiatan kita tidak ada waktu istirahatnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini kita akan istilahnya langsung saja, tidak ada waktu istirahat, tidak ada jeda, jadi kita langsungkan sampai pukul 1.30 ya. Jadi mungkin Bapak Ibu barangkali ada yang mau mempersiapkan perbekalan misalnya, itu dipersilahkan, atau mungkin nanti ada yang mau sholat dulu juga itu dipersilahkan ya Bapak Ibu, karena memang di jadwal kami ini dipadatkan kegiatannya, jadi tidak ada waktu istirahat. Nah, kemudian kita melaju ke tahap yang pertama ya, yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu perjanjian kinerja. Nah, di sini ini mudah-mudahan sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah perjanjian kinerja tahun 2021, katakanlah dari unit organisasi BKPSDM Provinsi X ya Bapak Ibu ya. Jadi ini di Provinsi Antah Berantah. Nah, kami mengambil dua sasaran. Nah, sasaran yang pertama adalah terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional dengan indikator kinerjanya adalah indeks profesionalisme ASN untuk dimensi-dimensi tertentu ya, dimensi kualifikasi, dimensi kinerja, dimensi kompetensi, dan dimensi aparatur, disiplin aparatur ya. Karena indeks profesionalisme ASN ini kan banyak dimensi-dimensinya ya. Nah, ternyata yang diturunkan atau yang menjadi areanya BKPSDM ini adalah keempat dimensi ini. Nah, selanjutnya yang kedua sasarannya adalah terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system, yang mana indikator kinerjanya adalah indeks sistem merit. Nah, jadi di sini saya mengambil dua ini contohnya ya Bapak Ibu. Sebetulnya ada lagi yang lain, tapi kita ambil dua contoh dulu supaya lebih mudah dipahami ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini untuk target indeks profesionalisme ASN ini adalah 66, satuan targetnya adalah poin. Kemudian untuk indeks sistem merit ini targetnya adalah 325, sistemnya poin. Nah, saya memberikan tanda kuning ini sebagai penanda indikator kinerja yang ini loh yang akan kita turunkan ke matriks peran hasil dan diturunkan ke bagian-bagian yang ada di bawahnya ya. Nah, jadi kita fokus ke sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Nah, sudah ada PK. Nah, idealnya kan ada manual indikator kinerja. Nah, sekarang kita coba cek manual indikator. Nah, ini memang tidak banyak yang pernah melihat model manual indikator itu apa sih? Ya, saya yakin ada Bapak dan Ibu mungkin yang belum pernah melihat wujud manual indikator kinerja teh naon sih gitu, itu teh naon sih, apa sih gitu. Saya nggak pernah tuh dengar manual indikator kinerja. Biasanya nyusun SKP modalnya hanya SOTK saja. Nah, tapi ternyata di Permenpan ini manual indikator ini juga menjadi hal yang penting. Nah, biasanya ya Bapak Ibu lazimnya manual indikator kinerja ini disusun oleh
biro perencanaannya ya biasanya. Jadi biro perencanaannya yang sudah ada PK-nya, sudah ada manual indikator kinerjanya, sudah sepaket. Nah, sekarang mungkin kita tinggal belajar saja. Jadi di dalam tabel manual indikator gitu, aduh saya mau pusing lihatnya gitu. Nah, kita sekarang sama-sama membedah manual indikator itu seperti apa. Nah, ini adalah yang pertama kolom rencana kinerja ya Bapak Ibu ya. Nah, rencana kinerja ini sama dengan yang ada di sini ya, yang ada di yang ada di SKP ya Bapak Ibu, yang ada di PK, maaf. Nah, manual indikator kinerja terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Nah, jadi manual indikator ini disusun untuk setiap indikator yang ada di PK. Misalnya ini indikatornya ada satu, berarti ini untuk satu ya, manual indikator yang pertama. Lalu ada lagi indikator kinerja 1.2 ya, untuk pengelolaan merit system dan seterusnya. Nah, tapi karena saya di sini mengambilnya contohnya dua ya Bapak Ibu ya, sasarannya ada dua, kebetulan indikator kinerjanya juga ada dua, berarti manual indikatornya juga ada dua kotak besar ya, dua tabel besar, yaitu untuk indikator kinerja yang pertama ya, yang indeks profesionalisme ASN, dan untuk indikator kinerja yang kedua yaitu indeks sistem merit ya Bapak dan Ibu ya. Nah, bagaimana kalau ya ya bagaimana kalau satu sasaran misalnya indikatornya ada lebih dari satu, misalnya terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional, misalnya indikator kinerjanya ada 3. Nah, berarti tiga-tiganya juga masuk semua ke dalam manual indikator, jadi dibahas semua per indikator ya Bapak Ibu. Nah, kita ambil contoh di sini, karena yang saya berikan kuning itu adalah indeks sistem merit ya. Nah, di sini diberikan nomor indikator kinerja 1.2, yaitu terwujudnya ya, rencana kinerjanya adalah terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Nah, kita lihat di sini sama ya Bapak dan Ibu ya, terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Nah, karena sasaran inilah yang nanti masuk ke dalam formulir SKP untuk rencana kinerjanya. Nah, kemudian di sini ada deskripsinya nih Bapak Ibu. Jadi deskripsi rencana kinerja ini diberikan ya sesuai dengan regulasi atau peraturan atau standar yang ada. Jadi kita tidak menginterpretasi secara bebas ya. Nah, di sini merit system itu apa sih? Nah, di sini merit system itu dibahas berdasarkan PP nomor 11 tahun 2017, ada indikator merit yang terdiri dari bla 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 dan seterusnya. Misalnya seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi jabatan, kemudian perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja, pelaksanaan seleksi, nah sampai dengan kode etik dan seterusnya ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian setelah rencana kinerjanya dibahas, nah ini kemudian tentunya adalah indikator kinerja individu, yaitu indeks sistem merit ya. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, indikator kinerja indeks sistem merit. Definisinya berdasarkan peraturan KASN nomor 5 tahun 2017, misalnya sistem penilaian mandiri penerapan merit terdiri dari, nah di sini dipaparkan ada perencanaan kebutuhan, ada pengadaan, ada pengembangan karir, promosi, mutasi, manajemen kinerja dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa menentukan juga ya Bapak Ibu, yang turun ke kepala BKPSDM-nya tadi tuh yang mana ya. Nah, tadi kan sudah diambil ya 4 dimensi ya. 4 dimensi yaitu kualifikasi, kinerja, kompetensi, dan dimensi disiplin aparatur ya, sudah diambil tadi ya, 4 ya, turun ke BKPSDM. Sementara untuk penilaian yang lain tentunya diambil atau menjadi ranah dari JPT Pratama yang lain ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini juga kita tadi sudah sampai kepada deskripsi indikator kinerja individu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tadi ada deskripsi rencana kinerjanya,
Nah, kemudian ada juga deskripsi dari indikator kinerjanya. Jadi ada penjelasannya juga. Yang dikatakan indeks sistem merit itu gimana sih? Apa saja sih yang diukur? Variabelnya apa saja? Nah, di sini juga idealnya ada rumusnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di dalam formula ini biasanya sudah ada rumusnya, variabel-variabelnya itu apa, cara menghitungnya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga ada tujuannya. Nah, tujuannya itu apa sih diukur indeks merit itu? Ya tentunya untuk memastikan instansi sudah menerapkan sistem merit. Nah, kemudian targetnya adalah 325 ya tadi poin. Jenis indikator kinerjanya adalah output dengan tingkat kendali rendah ya, karena memang untuk JPT Pratama itu outputnya tingkat kendali rendah atau bisa juga outcome. Nah, kalau outcome ini dia sudah dampaknya itu sudah sangat signifikan Bapak dan Ibu, sudah besar gitu, dampaknya itu sudah sangat terlihat. Sementara kalau output dengan tingkat kendali rendah itu memang ada dampaknya ada ya, cuma memang tidak sebesar atau sesignifikan outcome. Jadi kalau outcome ini misalnya dampaknya sudah senasional misalnya, tapi kalau misalnya output ini mungkin dampaknya mungkin hanya di wilayahnya saja. Misalnya kalau di sini indeks sistem merit di BKPSDM provinsi X saja gitu ya. Sementara kalau yang outcome ini sudah nasional, misalnya misalkan nih Bapak Ibu mewujudkan infrastruktur yang layak huni secara nasional. Nah, itu kan sudah layak huni itu sudah otomatis harus kelihatan layak huni itu seperti apa. Misalnya ada variabel-variabelnya, ada misalnya toiletnya ada di dalam satu rumah, tidak misah dan lain sebagainya. Jadi sudah terlihat jelas dampaknya signifikan dan impactnya juga luas ya. Nah, kemudian di sini ada unit penanggung jawab indikator kinerja. Nah, siapa unit penanggung jawabnya? Adalah Kepala BKPSDM. Nah, biasanya kalau di Permenpan itu ada CQ. Nah, CQ itu ditembuskan. Jadi memang penyedia datanya itu Kepala BKPSDM, tapi CQ-nya atau turunannya datanya itu diambil dari mana? Nah, kalau merit system di sini ya Bapak Ibu diambilnya dari Kabid Bidang Pengadaan. Nah, jadi Kabid Bidang Pengadaan. Nah, sumber datanya diambil dari sini, atau bisa juga misalkan bukan Kabid kok, diambilnya dari sekretariat misalnya, sekretariat badan misalnya, atau bagaimana ya. Nah, di situ jadi pihak inilah yang nanti menyediakan data dan juga mengukur si indeks sistem merit. Nah, kebetulan ini ada beberapa yang turun ke Kabid Bidang Pengadaan yang kita ambil contoh di sini. Nah, di sini juga ada dimensi-dimensi yang turun ke Kabid Bidang Pengadaan. Nah, berarti penyedia datanya di sini adalah Kabid Pengadaan. Nah, sumber datanya di sini dari mana? Apakah menggunakan aplikasi atau tidak? Misal kita menggunakan aplikasi. Nah, bisa di sini ditulis aplikasi. Kalau misalnya menggunakan database kuesioner juga bisa ditulis di sini, atau misalnya arsip apa. Nah, kita contohkan di sini misalnya aplikasi XXX namanya ya. Nah, kemudian ada periode pelaporan. Nah, indeks sistem merit ini biasanya dilaporkannya tahunan, maka kita berikan tanda X untuk tahunannya. Nah, kita sudah selesai melihat dan mempelajari indeks sistem merit ini. Jadi indeks sistem merit itu apa, kemudian juga tujuannya itu apa, cara mengukurnya bagaimana, sumber dasar hukumnya dari mana, formulanya seperti apa. Di sini kebetulan belum saya masukkan ya formulanya, rumusnya, tujuannya semua sudah kita ketahui. Lalu langsung kita ke SKP JPT-nya. Nah, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, SKP JPT adalah plek-ketiplek dari PK ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya. Di sini kita lihat terwujudnya SDM. Ini kita lihat dulu ya kolomnya ya Bapak Ibu ya, kita review lagi kolomnya sebagaimana mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur, tapi di sini secara detail saya coba review lagi ya kolomnya nih Bapak Ibu. Kalau misalnya di PP 46 nih Bapak Ibu, di PP 46 itu SKP-nya di tabelnya yang sebelah kiri itu adalah pegawai yang pejabat penilainya ya. Nah, terus yang sebelah kanan adalah pejabat yang dinilainya. Nah, kalau sekarang mah dibalik Bapak Ibu. Jadi pegawai yang dinilainya di sebelah kiri, pejabat penilainya yang di sebelah kanan. Jadi kebalik. Nah, sementara di sini untuk kolom yang pertama, nah kita kan model dasar ya Bapak Ibu ya, bukan pengembangan. Nah, di kolom yang sebelah kiri inilah
rencana kinerja yang plek ketiplek dari si SS ya, SS yang ada di sini di perjanjian kinerja. Nah, kita coba cek lagi nih SS yang di perjanjian kinerja. Yang pertama adalah terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Nah, coba kita cek di SKP JPT-nya sama enggak? Sama ya Bapak Ibu ya. Terwujudnya SDM ASN yang berintegritas dan profesional. Jadi SS plek-ketiplek pindahkan ke rencana kinerja ya, ini formulir rencana kinerja, formulir rencana SKP, mohon maaf. Nah, kemudian untuk indikator kinerja individu, nah ini plek-ketiplek juga enggak. Nah, kita cek di sini di PK-nya indeks profesionalisme ASN. Nah, di sini sama tidak? Nah, sama ya Bapak Ibu ya, indeks profesionalisme ASN untuk dimensi kualifikasi, dimensi kinerja, kompetensi, dan disiplin aparatur. Nah, kemudian yang kedua kita cek untuk nomor 2-nya. Di PK ada sasaran terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit sistem. Nah, kita cek di rencana SKP JPT. Oh, sama ternyata ya, rencana kinerjanya ini sama dengan SS atau sasaran strategi yang ada di dalam perjanjian kinerja. Nah, ini sama persis ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian indikator kinerjanya apa nih untuk rencana kinerja yang ini ya? Nah, indikator kinerjanya adalah di sini tentunya juga plek-ketiplek juga ya. Di sini dipindahkan indeks sistem merit yang ada di perjanjian kinerja, kemudian ini plek-ketiplek dimasukkan ke sini ya, indeks sistem merit. Nah, kebetulan di sini kan sudah ada formulanya ya Bapak Ibu, Excel-nya. Jadi ketika Bapak Ibu menginputkan di sini ya apa misalnya nanti akan otomatis ada di sini ya untuk kedua hal ini. Nah, ini ada formula Excel-nya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Nah, di sini nanti bisa diisi ya Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu di SKP JPT ya. Di langkah yang ini ya, kita cek di sini. Nah, tambahkan rencana aksi, inisiatif strategis dan direktif. Nah, kita cek di sini. Nah, sudah ditambahkan nih terlaksananya rencana aksi, garis miring inisiatif strategis dalam rangka pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi dalam perjanjian kinerja. Kemudian ditambah lagi satu slot, yaitu direktif. Terlaksananya direktif pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa ini harus ditambahkan Bu ke dalam rencana SKP JPT gitu? Kenapa? Karena begini Bapak dan Ibu. Yang tadi kita masukkan ke atas, ini adalah pure dari perjanjian kinerja ya, plek ketiplek. Nah, yang dinamakan perjanjian kinerja itu sudah berbasis outcome atau output kendali rendah ya. Jadi sudah istilahnya bukan lagi output yang administratif ya, yang proses tadi ya, atau aktivitas atau kegiatan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur. Jadi bukan lagi kegiatan atau aktivitas. Nah, ini sudah hasil nih Bapak dan Ibu. Lalu kalau prosesnya kita taruh di mana gitu. Sementara untuk mencapai sistem pengelolaan kepegawaian yang berbasis merit system ini, ya tentunya ada prosesnya ya Bapak Ibu ya. Kita nggak ujuk-ujuk ngejegluk gitu ya, ngejeglik indeks sistem merit langsung ada gitu kan, nggak mungkin ya ujuk-ujuk ada gitu kan. Tapi kan pastinya untuk mengukur indeks sistem merit ini ada meetingnya, ada rapatnya, ada evaluasinya, ada penyusunan dokumennya. Jadi ada proses-proses, ada kegiatan-kegiatan yang tentunya itu juga menjadi bagian atau menjadi part untuk menghasilkan si indeks sistem merit ini. Karena indeks sistem merit nilainya nggak turun dari langit loh, ada prosesnya loh. Nah, ini juga dinilai. Nah, dinilainya melalui rencana aksi atau misalnya inisiatif strategis. Nah, oleh karena itu ini perlu ada di dalam SKP ya Bapak Ibu ya, terlaksananya rencana aksi garis miring inisiatif strategis. Nah, kalau inisiatif strategis ini mungkin mirip dengan rencana aksi ya. Jadi inisiatif-inisiatif yang memang dihasilkan untuk mencapai indikator rencana-rencana kinerja yang sudah disusun. Nah, kadang-kadang kan baru kepikiran nih di tengah jalan,
oh iya, kenapa saya nggak melakukan caranya begini ya supaya lebih cepat, misalnya ya, misalnya di Bapak Ibu, indeks sistem merit ini biasanya manual. Nah, di tengah jalan baru kepikiran kenapa saya nggak pakai Google Form aja ya. Nah, itu kan masuk juga ya Bapak Ibu ya ke dalam inisiatif strategis. Nah, seperti itu ya. Jadi memang ini disediakan slot untuk rencana aksi dan inisiatif strategis. Nah, slot ini juga yang nanti akan merupakan apa ya, kanal atau slot untuk sarana untuk memberikan tunjangan TPP ya per bulan. Karena kalau kita hanya berbasis pada outcome seperti ini ya, berbasis pada hasil kinerja, itu akan sulit kita mengukurnya gitu. Kayak indeks merit hasilnya 325. Kan tidak mungkin ya 325 ini dibagi 12 bulan. Misalnya bulan Januari 15, bulan Februari 15, bulan Maret 15. Nah, kesulitan untuk mengukur indikator kinerja itu memang di situ. Nah, oleh karena itu, untuk menjembatani itu ada yang dinamakan rencana aksi yang berisi aktivitas, yang berisi proses, yang berisi kegiatan-kegiatan, yang mana ini yang nanti digunakan untuk penghitungan TPP di dalam aplikasi kami ya Bapak Ibu ya, di dalam aplikasi sistem informasi yang sedang dikembangkan. Nah, ini jadi ketika nanti ada pertanyaan, Bu, ngukurnya gimana? Karena kan sekarang sudah berbasis outcome, sementara outcome ini di breakdownnya susah. Nah, ada rencana aksinya. Nah, rencana aksi ini yang nanti merupakan breakdown atau media untuk pemberian TPP tadi ya, karena ini yang dijadikan dasar ya Bapak Ibu ya, karena otomatis kan kegiatan-kegiatan aktivitas kita kan pastinya harus dinilai dong, masa iya kita nggak dinilai ya prosesnya. Nah, memang dinilai tapi memang tidak besar ya, tidak sebesar nilai yang dihasilkan dari perjanjian kinerja utama ini. Nah, kalau dari perjanjian kinerja utama ini bobotnya minimal 60%, boleh lebih dari 60, tapi minimal 60. Sementara kalau untuk renaksi, nah renaksi ini adalah maksimal 40 ya. Jadi maksimal aktivitas-aktivitas kegiatan-kegiatan kita itu harganya hanya 40% saja maksimal dari bobot total nilai kita selama setahun. Karena tentunya yang sebagian besar ya nilainya, proporsi penilaiannya ya pasti diambil dari kinerjanya dong. Nah, dari kinerjanya ini dong yang paling besar ya. Nah, sementara prosesnya ya maksimal 40 saja. Kemudian ada pertanyaan, Bu, boleh enggak kalau saya nggak mau pakai ini? Saya maunya hanya KPI murni atau Key Performance Indicator murni seperti di swasta. Ya boleh-boleh saja, tapi tentunya juga harus difikirkan bagaimana untuk membreakdown indikator kinerja individunya ke kegiatan bulanan. Karena kan kalau di PNS itu memang yang dijadikan dasar TPP itu kan kegiatan bulanannya ya. Nah, sementara untuk indikator kinerja individu ini sulit membreakdown dalam bentuk bulanan. Nah, oleh karena itu memang ada yang diberikan diberikan ya slotnya yaitu rencana aksi. Nah, kemudian direktif. Nah, ini direktif ini apa sih, Bu? Direktif pimpinan. Nah, direktif pimpinan ini untuk mengakomodir nih Bapak Ibu sekalian, di tengah perjalanan kita mencapai target-target kita yang ada di PK. Nah, itu ada saja kadang-kadang perintah dari pimpinan. Misalkan, tolong Anda menjadi PLT, tolong Anda menjadi PPK, tolong Anda menjadi tim RB, tim apa, atau koordinator tim RB. Nah, itu masuknya ke dalam direktif pimpinan. Nah, jadi ada sedikit pergeseran ya Bapak Ibu ya. Jadi tugas seperti PLT dan lain sebagainya yang awalnya dulu mindset kita itu tugas tambahan ya Bapak Ibu. Nah, di Permenpan ini sudah di-recognize sebagai kinerja utama. Nah, sudah dianggap sebagai kinerja utama, tapi memang tentunya harus terkait ya. Jadi yang pertama kita melihat apakah memang ada keterkaitan dengan PK-nya, dan yang kedua itu terkait tidak dengan meningkatkan kinerja organisasi. Kalau dia meningkatkan kinerja organisasi, tentunya kan kita masuk ke matriks peran hasil unit lain ya Bapak Ibu. Nah, ini juga dianggap sebagai direktif pimpinan. Nah, kemudian kalau berbicara proporsi penilaian, nah masuknya kemana Bu? Nah, direktif pimpinan ini masuknya ke kinerja utama, bukan masuk ke rencana aksi. Nah, kalau hitung-hitungan itu nanti mungkin lebih detailnya ada di sistem informasi kinerja ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini sudah dijabarkan ya, ada rencana aksi ini apa saja. Nah, ini juga bisa ya dimasukkan seperti ini di SKP-nya atau
dengan media seperti ini. Nah, kalau ini kan hanya media saja ya Bapak Ibu, tapi untuk form SKP formil sesuai Permenpan ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke matriks peran dan hasil. Nah, ini nih Bapak Ibu yang cukup problematik ya. Dari beberapa pendampingan dan asistensi dan juga fasilitasi yang saya lakukan selama ini, memang bagian ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Cukup menarik itu karena apa? Karena pimpinan dalam hal ini koordinator ya, koordinator atau ketua tim atau kabit atau kabak itu dipaksa dialog. Jadi kita tidak bisa lagi distribusi apa ya, delegasi langsung atau kayak kantor pos lewat. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Nah, di Permenpan ini dibuat mekanisme matriks pembagian peran dan hasil. Jadi dialog kinerja yang dibahasa tulisankan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sebetulnya kalau di Permenpan itu formatnya tidak ada ya, tidak ada rencana kinerja dan tidak ada rencana kinerja JPT ini. Nah, tapi kami memasukkan ke matriks peran dan hasil ini untuk memudahkan Bapak dan Ibu sekalian melihat tujuan dari intermediate outcome ini kemana. Nyantolnya itu kemana sih, ke indikator kinerja yang mana sih cantolannya. Nah, oleh karena itu kita sengaja menyisipkan si rencana kinerja yang terkait dengan intermediate outcome. Nah, di sini sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak dan Ibu, nah kita mengambil indeks sistem merit ya. Nah, yaitu terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit system. Nah, inilah yang diambil, terwujudnya sistem pengelolaan kepegawaian berbasis merit dan sistem. Merit system. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita juga ini mempermudah. Intermediate outcome-nya berarti kan yang terkait merit system nih. Nah, ini apa saja? Nah, untuk menyusun ini, nah ini kan tadinya kosong ya Bapak Ibu, kosong melompong ya. Jadi hanya ada nama, personel, kemudian dan ada jabatannya. Intermediate ini masih kosong nih Bapak Ibu. Nah, gimana cara mengisi intermediate outcome ini? Nah, tadi rumusnya sudah saya berikan di awal. Untuk menentukan intermediate outcome itu kita bisa melihat di SKP ya, SKP JPT. Nah, tapi kadang-kala di SKP JPT juga gelondongan Bu, nggak bisa saya langsung memecahkan ke dalam intermediate outcome atau outcome antara. Kayak tadi misalnya SKP JPT kan gelondongan Bu, indeks sistem merit. Cara nuruninnya gimana? Kan tidak mungkin hanya indeks sistem merit diturunkan gelondongan ke bawah. Pasti kan ada indikator intermediate outcome-nya atau outcome antaranya. Nah, untuk menjawab ini saya juga sudah mencantumkan, kita bisa melihat di manual IKU-nya. Nah, di manual IKU itu kan ada rumusnya. Nah, rumus-rumus itu kita bisa melihat misalnya variabel-variabelnya. Nah, untuk mendapatkan variabel itu apa yang bisa kita lakukan? Misalnya mencari variabel dimensi kinerja. Nah, untuk menghasilkan dimensi kinerja itu nilainya kita harus ngumpulin apa aja. Nah, itu bisa dilihat dari manual IKU, itu yang pertama. Atau juga kita bisa melihat DPA Bapak Ibu. Biasanya kalau di DPA itu kan sudah ada ya kegiatan-kegiatan yang beranggaran, ada yang gelondongan besar, ada yang sub gelondongan, ada yang kecil-kecil. Nah, itu kita bisa kelompokkan nih. Kita kelompokkan nih Bapak Ibu. Ini nih terkait dengan merit system. Ini yang terkait, ini terkait, ini terkait. Nah, itu bisa dimasukkan ya. Kemudian juga bisa dari uraian tugas dari Bapak Kabid bidang pengadaan ini gitu. Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian. Nah, singkat cerita nih Bapak Ibu ya, ternyata sudah mengumpulkan dari berbagai sumber, mulai dari manual IKU, dari uraian tugas, dari DPA atau dari POK, itu sudah terkumpul semua. Nah, didapatlah. Termasuk juga misalnya dari direkturnya. Nah, direkturnya mau ada strategi-strategi. Nah, sudah diinventarisir semua. Nah, kemudian diramu menjadi beberapa intermediate outcome. Nah, di sini intermediate outcome untuk Bapak Budi ini adalah, mungkin bisa saya freeze dulu supaya lebih terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Freeze. Oke. Nah, kita bisa lihat nih untuk Bapak Budi ini ternyata intermediate outcome-nya ada beberapa.
Yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Nah, bahasanya kayak gini ya Bapak Ibu ya, bukan menyelenggarakan kebutuhan pegawai atau menyusun perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, itu udah big tetot, big no ya Bapak Ibu ya. Sudah tidak ada lagi bahasa seperti itu. Nah, tapi di sini adalah perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit. Sistem merit titik-titik. Nah, karena harus berbahasa outcome tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Jadi sistem meritnya harus apa ya, siap ditetapkan dong. Jadi si Bapak ini, Bapak Budi, menyusun perencanaan kebutuhan pegawai yang berdasarkan sistem merit yang sudah siap ditetapkan oleh Bapak pimpinannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian intermediate outcome yang kedua adalah dokumen penerapan sistem merit untuk subunsur perencanaan kebutuhan dan pengadaan. Ya, karena memang dia bagiannya pengadaan ya. Jadi untuk subunsur perencanaan, kebutuhan, dan pengadaan siap dibahas pimpinan. Jadi harus sudah siap nih kalau untuk levelnya eselon 3. Jadi level eselon 3 ini sudah siap ditetapkan, siap dibahas misalnya, siap dievaluasi dan lain sebagainya ya untuk bahasa-bahasanya. Nah, kemudian ada lagi nih intermediate outcome yang ketiga, seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel terlaksana sesuai jadwal. Jadi bahasanya tidak menyelenggarakan seleksi pegawai udah tamat gitu, enggak ya Bapak Ibu ya, tapi ada seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel, karena kan ya orang berharapnya transparan dong, saya pengen lihat nilai saya atau saya pengen lihat nilai anak saya misalnya ya. Dan akuntabel itu kan berarti bisa dipertanggungjawabkan ya Bapak Ibu ya. Jadi ada bahasa-bahasa hasilnya nih, dan tentunya terlaksana sesuai jadwal dong ya. Kalau misalnya Agustus ya Agustus misalnya ya, jadi nggak molor. Nah, kemudian selanjutnya intermediate outcome yang selanjutnya adalah perlindungan dan pelayanan ASN yang tersangkut masalah hukum karena pekerjaannya berjalan sesuai NSPK. Jadi biasanya kan menyelenggarakan perlindungan dan pelayanan ASN titik. Kalau di sini di Permenpan ada terusannya, perlindungan dan pelayanan ASN yang tersangkut masalah hukum karena pekerjaannya sesuai NSPK. Jadi harus sesuai NSPK. Kalau tidak sesuai NSPK nilainya jelek. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih intermediate outcome yang lain atau outcome antara untuk kabit ya Bapak Budi ini. PNS yang akan pensiun menerima pembekalan 1 tahun sebelum BUP. Jadi bukan 6 bulan sebelum BUP, bukan 3 bulan sebelum BUP, tapi sebelum 1 tahun 1 tahun sebelum BUP. Jadi sudah terencana sedemikian rupa ya. Jadi kalau misalnya lewat 1 tahun kurang dari 1 tahun nilainya jelek. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu nilai SKP-nya. Nah, kemudian ada lagi terselenggaranya sistem informasi kepegawaian yang berdasarkan sistem merit. Nah, kita cek lagi di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah saya tambahkan nih Bapak Ibu, ada kendali ya. Nah, jadi untuk ini maaf, ini kebalik. Ini kendali rendah. Nah, ini kendali rendah ini yang tadi ya Bapak Ibu ya, yang rencana kinerja. Nah, rencana kinerja untuk JPT yaitu terselenggaranya sistem pengelolaan pegawai berbasis sistem merit. Jadi sistemnya sifatnya kendali rendah. Jadi kendali rendah ini ya untuk menghasilkan indeks sistem merit itu perlu banyak kolaborasi dengan unit lain, perlu banyak bekerja sama atau membuat kesepakatan, perlu banyak koordinasi. Jadi tidak hanya mengandalkan dirinya sendiri saja untuk mencapai merit system tadi ya. Nah, sementara kalau kendali sedang ini 50-50. Jadi dia memang perlu koordinasi, tapi karena memang outcome-nya dampaknya tidak sebesar dari dampak dari indikator kinerja JPT, jadi masuknya kendali sedang. Nah, sementara untuk yang di bawah-bawahnya koordinator ini adalah kendali tinggi. Nah, kendali tinggi ini dalam artian untuk menghasilkan output yang kecil-kecil yang ada di sini ya Bapak Ibu ya, itu dominan atau mayoritas berasal dari kemauan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya dirinya hoream, misalnya ngerjain nggak mood, ya udah gitu, saya mah males nah gitu. Jadi ya nggak bisa gitu. Misalnya kalau dianya nggak mood, nggak dikerjain, ya kalau dia mood dia bisa mengerjakan itu tanpa perlu koordinasi gitu. Jadi walaupun nggak perlu koordinasi dengan orang, ya dia bisa menghasilkan itu, dia bisa mencapai itu. Nah, oleh karena itu dikatakan kendalinya tinggi. Jadi kendali yang bersangkutan itu kuat atau tinggi untuk menghasilkan output itu.
gitu. Jadi makin jabatannya makin tinggi ke atas, justru kendalinya makin rendah, karena makin banyak saya harus kolaborasi dengan orang, karena kan faktor eksternal itu sulit dikendalikan ya, karena sulit dikendalikan ya kendali saya rendah gitu. Sementara kalau yang di bawah-bawah ini ya karena saya gampang mengendalikan ini, misalnya membuat draft analisis layanan, saya kan nggak usah nunggu dari unit lain, data dari unit lain, saya langsung aja bikin draft analisis. Jadi memang tergantung kemauan banget ya Bapak Ibu kalau untuk output kendali tinggi. Nah, ini sudah ada nih intermediate outcome-nya. Nah, kemudian selanjutnya langkah yang perlu dilakukan adalah membagi lapak ya, membagi lapak kepada tim-tim yang ada di bawahnya nih Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Pak Budi ini punya geng atau punya kelompok atau punya tim yang terdiri dari, mungkin saya perbesar di sini Bapak Ibu. Pak Budi ini punya sumber daya manusia. Yang pertama, saya punya Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian. Terus saya punya Kasubdit Data dan Informasi. Saya juga punya Kasubdit Organisasi Profesi ASN misalnya ya. Nah, Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian ini juga punya tim. Nah, timnya adalah analis SDM aparatur dan pengelola formasi dan pengadaan. Nah, kemudian timnya Pak Beni sebagai Kasubdit Data, saya juga punya tim. Nah, timnya adalah analisis data dan informasi dan juga pengelola sistem manajemen informasi kepegawaian. Nah, selanjutnya Kasubdit Organisasi dan Profesi ASN juga punya anggota nih, punya tim. Nah, timnya ada analis advokasi hukum dan ada analis SDM aparatur. Nah, ini bisa ditambah ya sesuai dengan memang jumlah timnya. Nah, kemudian tinggal membagi. Nah, dari intermediate outcome ini tinggal dibagi lapaknya. Untuk perencanaan kebutuhan berdasarkan sistem merit, ini turun kemana? Apakah turun ke Kasubdit Pengadaan atau turun ke Kasubdit Data dan Informasi, atau turun ke Kasubdit tadi ya, Kasubdit satu lagi, Kasubdit Organisasi dan Profesi. Nah, ternyata kalau yang terkait pengadaan ya turunnya ke Pak Joni sebagai Kasubdit Pengadaan dan Pemberhentian. Nah, di sini kita lihat perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Nah, turunlah ke Pak Joni berupa, karena dia kendalinya tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi kendali tinggi berarti output ya. Jadi yang dihasilkannya itu berupa output, yaitu draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai yang memproyeksikan kebutuhan jangka menengah berdasarkan ANJAP dan ABK. Jadi di sini ada berdasarkan apa? Berdasarkan ANJAP dan ABK. Nah, kemudian ada lagi di sini data PNS yang akan pensiun dalam 5 tahun ke depan yang up to date dan terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian. Nah, ini kan udah ada Kasubdit Data dan Informasi, kenapa nggak turun dari sana? Ya, tentunya Kasubdit Data ini kan dia mengolah data yang sudah ada. Yang menyediakan data kan si Bapak Kasubdit ini. Jadi, si Bapak Kasubdit ini menyediakan data, nanti diberikan kepada Kasubdit Data dan Informasi untuk diolah lagi, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua, Pak Joni ini punya staf yaitu Ibu Dona. Nah, Ibu Dona ini, nah ini maaf ya, ini bukan siap ditelaah pimpinan ya, ini draft peta jabatan tadi turun ke Ibu Dona, yaitu draft peta jabatan dan rencana kebutuhan untuk jangka menengah tersusun secara lengkap dan komprehensif. Jadi kita bisa melihat nih ya bedanya ya Bapak Ibu ya. Di sini siap dibahas ya, siap ditetapkan. Nah, kalau di sini berdasarkan ANJAP, nah kalau si analis SDM-nya adalah tersusun ya. Tersusun. Ini analis SDM aparatur muda ya, maaf Bapak Ibu, muda. Nah, di sini tersusun. Jadi ada hierarkinya ya Bapak dan Ibu ya di sini. Nah, kemudian kita cek kembali. Nah, itu tadi turun ke Bapak Joni dan Ibu Dona. Nah, kemudian untuk intermediate outcome, dokumen penerapan sistem merit untuk subunsur perencanaan kebutuhan dan pengadaan siap dibahas pimpinan. Nah, yang turun ke Bapak Joni ini adalah draft dokumen rencana pemenuhan kebutuhan ASN baik CPNS, P3K dan PNS dari instansi lain yang siap ditandatangan. Kemudian turun ke Bu Dona itu adalah bahan usulan
dokumen rekomendasi. Jadi dari sini draft dokumen, dari sini bahan. Nah, dari sini sudah berupa dokumen. Jadi hierarkinya terlihat ya, Bapak dan Ibu. Dan seterusnya ya. Kita cek juga contoh yang lain. Nah, misalkan Kasubit data nih. Kasubit data mendapatkan lungsuran intermediate outcome dokumen penerapan sistem merit. Untuk sub unsur perencanaan kebutuhan dan pengadaan siap dibahas pimpinan. Nah, otomatis dokumen ini tidak mungkin tersusun tanpa data ya. Nah, untuk draft dokumennya diperoleh dari Bapak Joni dan bahannya juga dari Kasubitnya Bapak Joni. Nah, untuk pengukurannya dilakukan oleh Bapak Beni. Nah, pengukuran indeks merit sistem untuk subunsur perencanaan kebutuhan pengadaan siap dibahas pimpinan yang terselenggara secara akurat, valid, dan reliable. Nah, kemudian turun ke Bapak Syahrul sebagai analis data. Nah, untuk melakukan pengukuran kan nggak mungkin kalau tanpa instrumen. Nah, instrumennya ini dibuat oleh Bapak Syahrul ya. Nah, lalu di bawahnya lagi ada data pengukuran merit system. Jadi instrumennya sudah disusun, pengukurannya sudah dilakukan. Nah, ada data yang diperoleh dari pengukuran itu. Nah, data pengukuran itu ditarik oleh Bapak Sony seperti itu. Jadi ada hierarkinya, ada pembagian-pembagiannya seperti itu. Kita lihat overview-nya lagi. Jadi di sini sudah ada warna-warna yang mewakili Kasubit atau sub tim ya, sub tim atau tim kecil yang ada di bawah timnya Bapak Budi ini ya. Di sini warna biru ini tim Bapak Joni, warna oranye atau kuning ini tim Bapak Beni, dan yang putih ini adalah timnya Bapak Ali. Jadi ini sudah ada lapak-lapaknya ya, di sini sudah dibagi-bagikan juga oleh Bapak Budi ini. Jadi yang intermediate outcome yang pertama turun ke sini, intermediate outcome yang kedua ada yang turun ke tempatnya Pak Joni, ada yang turun ke tempatnya Pak Beni. Kemudian juga untuk intermediate outcome yang selanjutnya, yang ini ya, ini turun langsung ke bawah Kasubit profesi, organisasi dan profesi. Sementara intermediate outcome yang terakhir ini turun ke tempatnya Bapak Beni karena terkait dengan sistem informasi kepegawaian. Nah, sini sudah terlihat nih lapak-lapaknya. Setelah dibuat sesuai, lalu apa yang dilakukan langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah membuat SKP. Bagaimana cara membuat SKP-nya? Copy paste Bapak Ibu dari sini. Nah, kita lihat ya, misalkan Bapak Budi, kita buat dulu SKP Kabid Pengadaan. Nah, SKP Kabid Pengadaan, rencana kinerjanya, nah, jangan salah isi ya Bapak Ibu ya. Rencana kinerja atasan langsung yang diintervensi ini diisi dengan rencana kinerja JPT-nya, yaitu terwujudnya sistem, kita ketik aja ya Bapak Ibu ya. Harusnya ini muncul sih, tapi ini ternyata nggak muncul. Jadi di sini terwujudnya sistem merit ya. Singkat cerita terwujudnya sistem merit. Terwujudnya sistem merit di sini, kemudian rencana kinerja. Nah, rencana kinerja yang bersangkutan. Kalau ini kan tadi atasannya ya. Kemudian ini rencana kinerja Bapak Budi, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit siap ditetapkan. Nah, ini copy paste Bapak Ibu, yang ini ya. Yang ini copy paste ke sini. Nah, kemudian yang kedua, seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel terlaksana sesuai jadwal ya. Nah, ini tadi seleksi pegawai yang transparan. Jadi ini pindahkan semua ya Bapak Ibu ya. Ini karena memang SKP-nya contoh, jadi hanya diambil beberapa saja. Tapi ini intermediate outcome-nya semuanya. Ini yang menjadi rencana kinerja dari Kasubit dari Bapak Joni ini ya, dari Kabid Pengadaan. Nah, jadi pindahkan intermediate outcome yang sudah disusun di sini ke dalam rencana kinerja Kabidnya ya Bapak Ibu di sini. Sistem merit. Oke. Nah, di sini ada kuantitas. Ya, selanjutnya saya lanjutkan dulu ya. Ini sudah dipindahkan semua ceritanya. Jangan lupa ditambahkan dengan 2 slot tadi ya. Terlaksananya rencana aksi dan terlaksananya direktif pimpinan. Karena apa? Karena contohnya Bapak Ibu, misalkan saya juga mendapatkan direktif dari Pak Direktur untuk menyusun beberapa hal. Nah, itu tentunya masuknya ke sini. Nah, kalau tidak ada slot ini, masuknya kemana gitu. Jadi memang perlu ada slot ini di dalam SKP Bapak dan Ibu sekalian. Termasuk juga rencana aksi dan inisiatif strategis. Karena JPT pun untuk melaksanakan rencana aksi dan inisiatif strategis pasti apa ya istilahnya dibantu
tim yang ada di bawahnya. Jadi ketika tim yang di bawahnya juga mengerjakan reaksi dan inisiatif strategisnya JPT, ya mereka juga mendapatkan nilai dong, tim yang di bawahnya. Jadi ini juga perlu dimasukkan ke dalam SKP ini. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya untuk menentukan aspek. Nah, aspek ini ya Bapak Ibu ya, ini agak sedikit, bukan agak sedikit, berbeda dengan PP 46. Kalau di PP 46 itu kan pukul rata ya Bapak Ibu ya, kuantitas, kualitas, waktu, biaya, semuanya pokoknya pukul rata, dinilai dari 4 hal itu. Tapi kalau di Permenpan 8 atau di PP 30 itu tidak dipukul rata ternyata. Jadi harus dilihat dulu karakteristik si rencana kinerjanya teh kayak apa gitu. Apakah memang harus diukur dari keseluruhan aspek, atau cukup 3 aspek, atau bahkan 2 aspek aja. Nah, Permenpan ini menyediakan panduan, jadi yang wajib ada adalah kuantitas. Nah, yang namanya aspek kuantitas ini bagaimanapun karakteristiknya harus ada ya, tentunya harus ada ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk aspek yang lain, misalkan kualitas, nah kita lihat dulu apakah rencana kinerja ini memang karakteristiknya perlu diukur kualitasnya. Misalnya ada juga yang tidak perlu diukur kualitasnya. Misalnya yang tidak perlu diukur itu adalah kecepatan respon, respon terhadap pengaduan masyarakat. Nah, respon terhadap pengaduan masyarakat itu hanya diukur dari segi kuantitas dan waktu. Semakin banyak dia menindaklanjuti respon dari komplain dari masyarakat ya, semakin cepat, semakin banyak ya yang ditindaklanjuti oleh dia, nilainya semakin bagus. Kemudian dari segi waktu, semakin sesuai NSPK, misalnya 3 hari, ya itu semakin bagus. Tapi kalau dari segi kualitas, belum ada alat ukurnya, belum ada cara untuk mengukurnya juga. Gimana cara kita mengukur respon terhadap komplain gitu. Misalnya kalau petugas PTSP-nya mengatakan A, nilainya 100, tapi kalau petugas PTSP-nya mengatakan nilai B, nilainya 50. Nah, itu kan belum ada ya cara untuk mengukur itu. Nah, sehingga kalau sifatnya seperti itu, misalnya respon terhadap aduan masyarakat atau komplain masyarakat, itu hanya dinilai dari aspek kuantitas dan waktu. Nah, sementara kalau di sini perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan sistem merit itu perlu dinilai dari 3 aspek ini, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Lah kalau biaya mana Bu? Biaya nggak perlu karena beliau ini tidak memegang anggaran. Jadi cukup 3 saja, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Kalau dari kuantitas ini apa yang dilihat, apa yang dinilai dari perencanaan kebutuhan? Ya tentunya jumlah dokumen dong, sudah terverifikasi. Jadi jumlah dokumen perencanaan kebutuhan yang sudah terverifikasi. Nah, inilah yang menjadi penilaian dari segi kuantitas. Terus kalau dari segi kualitasnya, penilaiannya dilihat dari apa? Nah, dilihat dari tingkat ketepatan dokumen perencanaan, atau bisa juga tingkat akurasi ya, tingkat akurasi dari dokumen perencanaan itu juga bisa. Kalau misalnya laporan pertanggungjawaban keuangan itu bisa dilihat dari tingkat kesalahan. Nah, jadi kualitas itu bisa dilihat dari tingkat akurasi, tingkat ketepatan, tingkat kesalahan. Terus kalau misalnya terkait aplikasi ya, membuat aplikasi itu tingkat ketepatan dengan NSPK. Nah, itu jadi quality itu diukurnya dari hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi Bapak Ibu. Nah, sementara dari waktu ya tentunya dari waktu penyelesaiannya ya. Nah, di sini target yang diberikan itu untuk jumlah dokumen perencanaan adalah 4 dokumen. Nah, sementara untuk kualitas itu dilihat dari tingkat ketepatan dokumen perencanaan itu 100%. Jadi di sini nggak ada toleransi misalnya. Nggak ada toleransi, pokoknya harus 100% tepat misalnya ya Bapak Ibu ya. Tapi ada juga yang rentang, misalnya aduh kalau 100% mah riweuh Pak, agak kayaknya impossible. Nah, ada juga yang bisa pakai rentang seperti ini, misalnya 80 sampai 90%. Nah, di Permenpan ini mungkin Bapak Ibu ya. Jadi 80 sampai 90%. Nah, misalnya ini juga 4 dokumen. Nah, ini di Permenpan bisa dibuat rentang begini. Nah, jadi targetnya itu ada rentangnya, boleh ya di Permenpan ini. Nah, kemudian selanjutnya seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel. Nah, di sini ada kuantitas, kualitas, waktu. Nah, ini harusnya waktunya juga diisi ya Bapak Ibu. Mungkin belum sempat ya. Nah, di sini juga perlindungan dan pelayanan ASN. Nah, kuantitasnya dilihat dari persentase pelaksanaan yang ditindaklanjuti, dan dari kualitasnya persentase permasalahan yang berhasil disolusikan. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa hal ya, dan di sini juga
tinggal diisi. Nah, ini aspek-aspek ya yang berbeda dari PP 46. Nah, ini adalah SKP Kabid ya, Kabid Pengadaan Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana dengan Kasubitnya? Sama Bapak Ibu, tinggal pindahkan saja dari sini Bapak Ibu. Nah, di sini ambil Kasubitnya, misalnya Bapak Dona ya. Oh, Pak Joni nggak punya Kasubit. Misalnya kita mengerjakan SKP-nya Ibu Dona, tinggal dipindahkan saja Bapak Ibu yang ada di sini. Kita cek ya, yang punya Ibu Dona. Nah, ini bahan usulan dokumen rekomendasi pengadaan CPNS ini dipindahkan. Kita ada nggak ya Ibu Dona ini? Tidak ada ya Ibu Dona. Oke, sebentar ya, kita cek. Oh, ini aja hanya Kasubit organisasi profesi. Nah, kita cek di Kasubit organisasi profesi. Nah, ini ada organisasi profesi, draft kebijakan dan perlindungan. Jadi ini tinggal dipindah-pindahkan saja Bapak Ibu. Draft kebijakan perlindungan hukum siap dibahas di Rapim. Draft SOP perlindungan dan seterusnya ini pindahkan semua ya ke dalam SKP-nya. Nah, di sini draft kebijakan perlindungan hukum, ada draft kebijakan program persiapan pensiun, ada persentase penyelesaian rencana. Jadi ini tuh kotak-kotak yang ada di dalam matriks peran hasil. Nah, oleh karena itu memang penyusunan matriks peran dan hasil itulah yang krusial. Nah, ketika memang di penyusunan matriks ini saya sering lihat ya Bapak Ibu, ada yang baku hantam misalnya, ada yang lah itu bukan tempat saya. Nah, ada yang seperti itu, ada yang bingung, ini apa aja ya intermediate outcome-nya. Jadi prosesnya macam-macam ya Bapak Ibu dalam penyusunan matriks peran dan hasil, tapi memang disitulah letak menurut saya seninya ya, seninya pimpinan melakukan dialog kinerja. Jadi tidak otoriter bagi-bagi, tapi memang dia lihat dulu kompetensinya, dia lihat dulu OTK-nya, misalnya ini memang bagian ini memang bagiannya ini, itu kalau masih hierarki ya. Tapi kalau misalnya sudah disetarakan seperti di BKN, ya dia lihat kompetensinya, mampu nggak dia mengerjakan ini, jadi begitu ketika menyusun matriks peran dan hasilnya, seninya memang di situ. Tapi kalau matriksnya sudah fix, sudah firm, sudah sesuai dengan Permenpan, tinggal pindah-pindahkan saja Bapak Ibu. Yang kotak-kotak ini menjadi rencana kinerja Bapak dan Ibu sekalian di dalam SKP. Nah, di situ ya Bapak Ibu. Tinggal nanti dari segi aspeknya, nah ini yang dirembukan kembali dengan ketua timnya. Bapak, ini aspek apa aja yang harus saya nilai ini di sini. Nah, nanti dirembukan lagi dengan ketua timnya dan tim yang lain seperti itu. Nah, kemudian di sini juga saya tadi perlu menyampaikan juga, sempat dibahas oleh Bapak Direktur ya, terkait direct dan non direct cascading. Nah, direct dan non direct cascading ini berperan sangat besar di dalam penyusunan matriks peran dan hasil. Jadi intermediate outcome ini perlu kita tentukan, diturunkannya direct atau non direct. Nah, pada umumnya yang selama ini saya lihat di lapangan ya Bapak Ibu ya, untuk matriks peran hasil ini dimasukkannya yang sistemnya intermediate outcome yang non direct. Kenapa? Karena terlihat hierarkinya. Nah, kalau yang direct ini agak jarang ya, karena memang kalau yang direct ini dia langsung diturunkan saja, jadi bisa dicantumkan. Jadi alternatifnya untuk yang direct ini, cascadingnya bisa dicantumkan di dalam matriks peran dan hasil, tapi bisa juga misalkan saya hanya mau mencantumkan yang non direct saja, itu juga bisa. Tapi menurut saya silahkan kalau memang merasa perlu dicantumkan untuk yang direct, itu juga bisa dimasukkan ke dalam matriks peran dan hasil. Nah, untuk cascading direct itu seperti apa sih Bu? Nah, direct itu sebetulnya bagi habis Bapak Ibu ya. Kalau di istilah PP 46 kita sering mendengar bagi habis ya. Nah, bagi habis itu kalau di pendekatan Permenpan 8 ada 3 bagi habis itu, 3 pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan aspek, yang kedua dengan pendekatan wilayah, dan pendekatan kuantitatif. Maksudnya seperti apa Bu? Nah, untuk outcome yang bisa dibagi habis nih Bapak Ibu ya, bisa dibagi habis, nggak ada layer lagi, nggak ada lapisan-lapisan lagi, nggak ada hierarki lagi. Nah, itu yang dikatakan direct tadi. Contoh ya, tahapan kunci, pendekatan aspek. Nah, pendekatan aspek, subaspek, pendekatan komponen, unsur, kriteria, dan tahapan kunci. Nah, ini yang tadi indeks merit tadi ya. Indeks merit itu ternyata adalah
direct ya. Nah, jadi ada aspek, ada subaspek, komponen, unsur, dan kriteria. Contoh pendekatan tahapan kunci. Nah, ini harus sudah diatur, sudah ada aturannya, sudah ada standar bakunya. Contoh, jadi kan tahapan kuncinya atau aspek-aspeknya, kriterianya itu kita tidak ngarang sendiri ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau untuk direct ini sudah diatur dalam peraturan atau standar bakunya. Contohnya, untuk menghasilkan produk peraturan ya, untuk menghasilkan produk peraturan, ini ada ya sesuai dengan undang-undang bla bla bla, sudah ada NSPK-nya. Nah, untuk menghasilkan produk peraturan ini tahapannya tuh udah baku Bapak Ibu, udah fix. Terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, karena sudah fix, nah ini sudah bisa kita tentukan Bapak dan Ibu. Sudah bisa kita tentukan mana yang ranahnya JPT Pratama, mana yang ranahnya ketua tim kerja. Nah, otomatis yang ranahnya JPT Pratama adalah penyelesaian peraturan dengan target disahkan atau ditetapkan ya. Nah, di sini persentase penyelesaian peraturan dengan target disahkan garis miring ditetapkan. Jadi ini JPT Pratama. Jadi contohnya di Direktorat Kinerja kami menghasilkan draft perban ya, draft perban penilaian perilaku. Nah, output dari direktur kami adalah persentase penyelesaian draft penilaian perilaku kerja dengan survei secara tertutup siap untuk ditetapkan pimpinan. Nah, itu output dari JPT Pratamanya. Nah, sementara output untuk ketua timnya, nah ketua timnya adalah draft rancangan peraturan yang siap untuk dilakukan pembahasan oleh pimpinan. Nah, jadi draftnya sudah ada, rapi, siap dibahas oleh pimpinan, tapi belum disahkan, belum siap ditetapkan, belum siap disahkan karena itu kan sudah ranahnya JPT Pratama. Nah, jadi ada layering-layeringnya untuk yang direct terkait tahapan kunci, aspek atau subaspek. Kalau RB gimana Bu? Nah, kalau RB itu juga sama, itu direct karena apa? Sudah fix ya, ada aspek manajemen perubahan, ada aspek pengawasan, ada aspek apalagi ya? Ada aspek akuntabilitas, misalnya ada aspek pengawasan, itu kan sudah dibagi-bagi, dipecah-pecah. Nah, itu adalah dibagi habis ya. Aspek pengawasan, misalnya bagian inspektorat, aspek manajemen perubahan, bagian biro SDM, aspek tata laksana, bagiannya Roreno atau biro perencanaan, misalnya seperti itu. Jadi dibagi habis seperti itu. Nah, kemudian pendekatan wilayah. Nah, pendekatan wilayah ini paling gampang ya Bapak Ibu ya. Misalkan yang bagian A, si kasih A mengerjakan praktek untuk wilayah Jawa Barat, kasih B mengerjakan praktek wilayah Jawa Timur, kasih C Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari segi kuantitatif itu dari segi jumlah biasanya. Misalnya untuk target pelatihan kepada 2000 guru, misalnya 2000 guru. Karena di PK-nya dicantumkannya begitu, 2000 guru. Ya, berarti ketika membagi peran hasil, koordinatornya ini merasa kayaknya ini harus dibagi rata nih, kayaknya nggak bisa dibagi ke satu orang aja. Itu bisa saja misalnya ke kasih A misalnya 500, kasih B 500, kasih C karena mungkin itu bidangnya dia dapat 1000 misalnya seperti itu, atau dibagi rata. Nah, itu seperti itu ya untuk aspek kuantitatif. Nah, sementara untuk yang non direct, nah non direct ini yang saya contohkan tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi sifat-sifat pekerjaan yang sifatnya layanan atau supporting tadi. Jadi yang melekat pada TUSI tapi biasanya nggak ada anggarannya, yang butuh verifikasi berlapis, nah biasanya ini masuknya non direct, ada layeringnya. Kemudian juga ada yang untuk pekerjaan yang sifatnya itu milestone. Jadi mirip dengan yang ini ya, mirip dengan pendekatan aspek tadi. Bedanya, jadi memang sudah ada tahapannya, tapi bedanya kalau yang non direct ini tahapannya kita bikin sendiri. Karena tidak ada panduannya, tidak ada SOP-nya, tidak ada standar bakunya di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kita bikin sendiri tahapannya. Nah, ini berarti masuknya ke non direct. Sementara kalau sudah baku seperti peraturan perundang-undangan, masuknya ke direct. Nah, seperti itu. Jadi di sini setelah kita tahu sifat-sifat dari intermediate outcome-nya, ini direct apa non direct, nah ini bisa diturunkan ke bawahnya. Nah, kalau misalnya non direct berarti otomatis ada hierarkinya ya, Bapak Ibu ya. Kalau direct berarti tidak perlu ada hierarki. Misal ya, Bapak Ibu ya, misal seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel terlaksana sesuai jadwal. Nah, menurut Pak Budi ini mah bukan non direct tapi direct. Langsung aja kalau gitu turunkan misalnya ke seleksi itu ke contoh ya Bapak Ibu, ke bagian Bapak Joni misalnya, seleksi
pegawai titik. Nah, ini direct nih Bapak Ibu, karena dia langsung turun. Jadi ketika dia langsung turun seperti ini, capaian dari Bapak Joni ini itu akan langsung berkontribusi kepada Pak Budi. Misalnya seleksi pegawai yang transparan dan akuntabel terlaksana sesuai jadwal. Misalnya ada 5 seleksi ya. Bisa misalnya 5-5-nya ke sini ya, misalnya 5-5-nya misalnya ada 6 ya Bapak Ibu ya, biar gampang baginya. Misalnya 6. Saya mau langsung ke Pak Budi aja 6. Oke, bisa seperti ini. Jadi ketika Pak Budi dapat 6, ya Pak Joni dapat 6, Pak Budi juga dapatnya 6. Ya, karena direct. Nah, tapi bisa juga dibagi, misalnya dibagi 3. Kan ini kayaknya kalau ke Bapak Joni doang berat nih misalnya. Bisa juga dibagi 3. Misalkan itu kan misalnya Bapak ini ada 6 jadwal ya, misalnya ya. 6. Nah, ini misalnya Bapak Budi 6. Terus mau dibagi, ya udah bagi aja deh gitu. Ya, jadi Bapak Joni 2, Bapak Beni 2 misalnya ya. Terus satu lagi Bapak Ali 2. Nah, gini. Jadi ketika misalnya Bapak Ali selesai 2, dia berkontribusi ke sini 2. Terus nanti Pak Beni selesai lagi 2, dia berkontribusi ke sini jadi 4 ya totalnya. Terus Pak Joni juga selesai, ya udah selesai semua Pak Budi. Nah, itu direct seperti itu ya. Dia bagi habis semua berat ke bawah, capaiannya juga langsung berkontribusi pada capaian atasannya, dalam artian di sini Pak Budi. Tapi kalau non direct itu ya begini, ada layernya. Misalnya kayak dokumen penerapan sistem merit, harus ada draft dokumennya dulu. Nah, terus nanti layer lagi ke bawah Pak Bu Dona. Bu Dona misalnya menyelesaikan bahannya untuk menyelesaikan draft dokumen. Karena kan pasti ada bahan, ya. Di sini juga bahan. Nah, jadi ada layeringnya kalau yang non direct. Tapi kalau yang direct seperti ini, berat langsung ke bawah seperti itu. Nah, setelah kita menyelesaikan SKP, tahap yang selanjutnya ini tidak dimasukkan ke sini ya, karena penyusunan penyusunan keterkaitan atau formulir keterkaitan rencana kinerja ya, rencana kinerja dengan butir-butir angka kredit. Nah, itu adalah tugas sebagai JF. Kalau misalnya sebagai Kabid dan Kasubit atau pelaksana ini sudah selesai sampai sini ya Bapak Ibu ya, sampai SKP. Tapi kalau JF ada proses lagi Bapak Ibu. Nah, dari sini rencana kinerja yang sudah disusun, kita harus mencari butir-butir kegiatan yang terkait dengan rencana kinerja ini. Nah, bukan contoh ya, problem yang ada untuk mencari butir-butir keterkaitan angka kredit itu, pas kita buka di permenpannya kok nggak ada yang sama dengan ini misalnya ya. Di sini rencana kinerja bahan draft peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai. Hari pas lihat di permenpannya kok nggak ada ya bahan draft peta jabatan gitu, nggak plek-ketiplek, inte gimana gitu ya, atau saya nggak dapat angka kredit gitu kan. Nah, tapi ternyata tidak perlu dicari yang plek-ketiplek 100% sama letter luck, tapi kita cari yang ada benang merahnya Bapak Ibu, karena di permenpannya juga tidak plek-ketiplek. Misalnya untuk data, nah data itu butir kegiatannya misalnya monitoring atau data monef. Nah, seperti itu. Jadi dicari saja yang terkait dengan butir kegiatan angka kredit. Nah, setelah Bapak Ibu selesai menyusun SKP, menyusun keterkaitan dengan angka kredit, keterkaitan rencana kinerja dengan angka kredit. Nah, selanjutnya Bapak Ibu melaksanakan SKP itu selama 1 tahun, yang kemudian akan diukur secara periodik ya Bapak dan Ibu, bisa bulanan, bisa triwulanan, bisa semesteran ya, tergantung instansi Bapak Ibu. Lalu dilakukan pemantauan nanti oleh atasannya, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, Pak Dir ya. Jadi nanti dipantau nih, mana yang kinerjanya bagus, mana yang kinerjanya kurang bagus. Nah, kalau di dalam sistem informasi yang kami susun itu ada nanti kotak-kotaknya. Ada yang hijau ini dia sudah aman ya, indikator targetnya tercapai. Ada yang kuning ini 75%-an lah gitu. Ada juga yang merah. Nah, kalau yang merah itu 50% ke bawah. Nah, ini bisa kelihatan nih mana yang sudah di atas, sudah aman, mana yang setengah aman, dan mana yang bahaya. Nah, ini kelihatan nih itu. Jadi dipantau oleh atasannya. Lalu nanti diberikan treatment, ada yang diberikan pembinaan,
ada yang diberikan mentoring, ada yang diberikan konseling. Jadi tergantung sifatnya. Nah, kalau konseling kinerja itu dilihat dari mana, Bu? Kan bukan dari kinerja. Bukan dari kinerja ya. Jadi dilihatnya dari hasil penilaian perilaku. Nah, ini berbeda lagi ya. Jadi dari hasil penilaian perilaku secara periodik itulah dinilai, dari hasil penilaian perilaku itu dinilai apakah dia perlu atau tidak untuk dilakukan konseling kinerja. Nah, jadi misalnya satu instansi sudah menerapkan penilaian perilaku secara tertutup dengan metode 360 derajat ya, misalnya ya. Dari hasil penilaian itu yang secara periodik ditemukan ada satu aspek ya, orientasi pelayanan misalnya, nilainya jelek. Nah, terus dari orientasi pelayanan ini yang nilainya jelek ini ternyata juga menghambat yang bersangkutan, menghambat kinerjanya nih. Jadi kerjaan yang nggak selesai, dia juga menghambat kinerja unitnya. Nah, sehingga akhirnya harus dilakukan konseling kinerja. Nah, dari situlah data yang digunakan untuk mengukur atau melihat perlu tidak konseling kinerja. Nah, setelah selesai dilakukan pemantauan selama 1 tahun, barulah nanti dilakukan penilaian kinerja di akhir tahun. Nah, nanti di dalam sistem kami itu nilai penilaian kinerja dan juga nilai dari perilaku itu sudah ada di situ dan sudah bisa digunakan untuk proses yang lain, yang selanjutnya ya. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin dari saya untuk penjelasan terkait dari teknis menyusun SKP, mulai dari SKP JPT sampai dengan SKP individu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin